adalah orang makrifat itu orang yang tahu diri, tahu siapa dirinya, dari mana dirinya, apa tugas kewajibannya, siapa yang menciptakan dan siapa yang mematikannya, terus apa urusannya nanti kalau sudah mati, dan ketika hidup ada yang ngurus apa enggak. Itu manusia yang tahu diri. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang tahu diri, ya. Ibu kasuk yang tahu diri enggak? Orang yang tahu diri itu pasti sopan, santun, dari berehan, dedehan, nyaahan, asihan. Itu orang yang tahu diri. Disebut tahu diri karena apa? Kita tidak mungkin hidup sendiri. Ya, dalam aina jelma sok popolotot, sok sahau kagua gaplok, berarti mana nanti tidak tahu diri. Tidak tahu diri, hayang ngurus batu, sorry lah ya, sorry ya, kan gitu ya. Tidak tahu diri, dirinya sendiri tidak bisa ngurus, apalagi ngurus orang. Aina kerusum jelema gitu. Ya. Aya Bu, nu di dieu aya teu? Aya. Lamun eueuh mah mal dicaritakeun Bu. Nu dicaritakeun kudu nu aya. Ya. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah rezeki yang harus kita yakini sudah diatur dan tidak akan tertukar. Yang kedua adalah kewajiban yang sudah ditentukan dan tidak bisa diwakilkan. Namanya ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Ya, kemudian berikutnya adalah yang namanya mati. Cepat datangnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat. Kemudian yang keempatnya ini yang paling penting bagi kita. Itulah kemampuan diri kita. Namanya spiritualitas. Cek bahasa orang namanya kecerdasan spiritual, bahwa Allah melihat kita. Bahwa Allah mengatur segala yang kita lakukan, bahwa Allah mengendalikan semuanya, sehingga kita itu tetap tenang, ya. Pangijeng nu geulis, tenang, ya. Redan pangijeng nu goreng, tenang. Pangijeng nu kasep teh rina, tenang. Ngijeng nu goreng, tenang. Ngijeng nu sedang-sedang saja, tenang. Pangijeng salaki, ya, gitu ya. Jangan mengkategorikan bahwa kamu pangijeng gulis, langsung sih anu muriang kata gue. Punya, asal gitu kata gue. So, emang usah pakai yang gulis. Ayah di bumi, alhamdulillah ya Allah. Jadi kan salam ke ibunya Bu, anu gelis sadunya akhirat teh ibunya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kembali ke pemahaman kita tentang ayat 243 sampai 245 surat Al-Baqarah. Ini menandakan bahwa takdir Allah itu tidak bisa diubah oleh manusia. Bagaimana kalau kita menginginkan, ya Allah ubahlah takdirku, itulah ada caranya, yaitu dengan doa. Cara mengubah takdir Allah dengan doa. Kenapa kita berdoa terus? Ingin mengubah takdir diri. Oleh siapa yang mengubahnya? Oleh Allah. Makanya doanya, ya Allah berkahilah rezeki. Artinya apa? Rezeki sudah ada, tapi ingin berkah. Itu Bu. Ya. Bukan, ya Allah berilah rezeki pencalah. Ya Allah berilah rezeki yang berkah. Karena ada rezeki yang tidak berkah. Gitu ya. Disebutnya rizqan halalan thayyiban mubarakah. Kan gitu. Rezeki yang halal, baik dan barokah. Disebut barokah naon Bu? Bertambah, tambah. Ngaran lagi barokah. Gede, namun laletik, eta oge nambahnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ditegaskan tentang bagaimana kita memahami ayat ini, bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menerangkan kepada kita bahwa yang namanya takdir Allah itu adalah Allah semata yang atur. Nah, kemudian ketika kita tahu, maka namanya berikhtiar boleh, tetapi harus dalam batas-batas yang wajar. Contoh, kalau kita kena COVID kan divaksin, di apa istilahnya Bu? Dipindahkan ke tempat tertentu, diisolasi, bukan disolatif punya. Gitu. Tapi ketika kita sedang sholat, kemarin kan sempat ada jaraknya dibagi-bagi, itu ternyata jadi diskusi sampai sekarang, bahwa sebenarnya bukan dijauhkan atau didekatkan jarak. Karena saya tahu ada masjid yang tidak pernah
menjaga jarak selama terjadi COVID. Tapi selamat, gak ada yang kena. Kenapa? Bukan urusannya di jauh apa di dekat, tapi urusannya itu syariatnya harus dekat. Kan nggak ada ceritanya waktu Rasulullah SAW ada tertimpa penyakit di antara para sahabat terus harus pisah, kan nggak ada. Tapi di kita kan milu nanti mana di pengaruh lain sampai semua wah dijaga jarak dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya kemana apa namanya penjaga-penjaga atau alat-alat yang dulu dipakai itu? Mana so, nanya lah Bu ya. Dulu kan banyak tiap mana-mana ayah keran kemana-mana di kemana ke dayana dibuang, yakin dibuang kemana? Yang jelas hari ini Departemen Kesehatan lagi diperiksa sama KPK dan apa namanya BPK tentang dikamanakeun kan gitu ya. Terus melina kabel baheula sabaraha Bu 100 bener teh 100 di mana wae kan gitu punya tong boro nu kekayaan gitu kekayaan biasa oke di tangga aspal 5 cm 2 cm di aspal RW-nya diberes supaya ngawasi kan gitunya supaya cicing nu penting mah aya we kan gitunya itu bisa kudu nama itu bener ya lempengkeun lem hayang negara bener itu punya satu wani cek teh eta satunya urang mah hayang loba kawani gitu punya. Ya, baik Bapak Ibu, apa yang menjadi bagian dari penjelasan dari kitab Al-Qur'an 200 Al-Baqarah 243 sampai 245 mudah-mudahan menjadikan tambahan keimanan bagi kita dan di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Disebutkan juga di dalam Al-Baqarah 261 nanti akan 261 apalkan ibu ayatnya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai pada tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah Maha Kuasa karunia Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Nah, jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca hari ini diharapkan kita meningkat kualitas keimanan kita tentang takdir Allah, kemudian tentang bagaimana menafkahkan harta di jalan Allah. Ingat yang 4 tadi Bu, rezeki, kewajiban, mati dan maha mengawasinya Allah, maha mengaturnya Allah kepada segenap makhluknya insya Allah. Yuk hari ini kita syukuri dan insya Allah mudah-mudahan bagian dari keimanan kita meningkat dan kita mampu untuk mengamalkan dan menikmatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Qainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ba'alaka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa anzal alaihim khairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul.
Muhammadur Rasulullah liqadil Muhammadur Rasulullah Shadiqul dan Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu Muhammad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyil azimi Muhammad wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bil Qur'an Allah minna wa inna minhuma jahilna farjuna ya Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Allahumma ya Allah ya Rabbana, hari ini kami telah membaca Al-Quran-Mu ya Allah, berikanlah pemahaman dari Al-Quran ini ya Allah, terima bacaan kami yang baiknya dan yang benarnya, ampuni dan ampuni kesalahan kami dalam membaca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, mohon perbaikan ya Allah dari bacaan-bacaan Al-Quran kami, tumarkan kami membacanya lebih baik lagi ya Allah, dan jadikanlah kami memahaminya lebih baik lagi. Ya Allah ya Rabbana, mampukan kami mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran ya Allah. Hari ini yang kami pelajari dari surat Al-Baqarah ayat ke-240.
sampai dengan 200. 243 sampai 245. Ya Allah ya Rabbana, Engkau ajarkan kepada kami tentang takdir. Engkau ajarkan kepada kami ya Allah tentang bagaimana kami untuk berbuat dalam berbuat kebaikan dan berinfak di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami mampu untuk menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami kuat untuk menjalankan takdir-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah senantiasa berupaya maksimal untuk memaksimalkan apa yang kami miliki dengan berinfak, berzakat, bersedekah dan berwakaf. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, senantiasa bersabar atas apa yang menjadi derita dan musibah bagi diri kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami ya senantiasa bertobat, bersegera kembali ke hadirat-Mu tatkala kami berbuat salah dan dosa. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang kami miliki masing-masing. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah dari silaturahim ini ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan wafatkan kami husnul khatimah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, panggil kami dengan panggilan indah-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jauhkan kami ya Allah dari api neraka dan jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu dan yang menjadi bagian dari yang Engkau sukai dan Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rabbana, banyak permintaan kami tapi ya kami yakin Engkau Maha mengabulkan doa. Ya alima ma fis syudur akhirna ya Allah minad dzulumati lan nur. Taqabbal du'ana, istajib du'ana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu maafkan, dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.